lagi dengan 4 guru yang dari SD Krista Gracia. Kita kenalan dulu ya, biar anak-anak tahu siapakah namanya. Yang ini namanya Pak Ikna. Yang ini Bu Christine. Yang ini Bu Wulan. Yang paling pojok Pak Sandy. Iya, kita adalah guru-guru dari SD Krista Gracia. Siapa yang anak-anak yang belum mendaftar ke SD Krista Gracia? Saya. Kalau belum mendaftar, berarti harus segera ngomong sama Mama, Papa, Iya, siap. bilangnya Guru. gimana ya? Mah, Pak, ayo segera formulirnya dimasukkan atau daftar lewat online. Nah, lewat online masukkan nama dan sebagainya, atau bisa datang ke sekolah biar kita bisa ketemu besok anak-anak di kelas 1, ketemu sama kita semua. Ditunggu ya semuanya untuk mendaftar di mana? SD Krista Gracia. Nah, sebelum kita mau mulai renungan, ayo kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bertemu dengan anak-anak secara virtual. Meskipun anak-anak sedang di rumah, kami percaya Tuhan hadir menjamah dan memberkati setiap anak-anak. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada anak-anak. Meskipun mereka masih kecil, Tuhan akan memberkati setiap mereka dan akan menjawab setiap seruan doa mereka. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Yang percaya berkata amin. Oke, kita adalah pahlawannya siapa? Yesus. Wow, Yesus itu pahlawan kita atau kita pahlawannya Yesus? Kita Kebalik ya? pahlawannya Yesus. Oh, bukan. Apa Bu salah. Christine? Bahwa pahlawan kita itu malah Yesus. Yesus. Masuk kita pahlawannya Iya, Yesus? Bukan. betul. Tapi kita juga sebagai pahlawan yang kecil. Nah, dengan cara anak-anak belajar dengan baik, itu akan jadi pahlawan. Nah, tapi siapa panglima dari pahlawannya? Yesus yang jadi panglima, jadi pahlawannya setiap anak-anak. Buat Bu Guru, Pak Guru juga ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Aku pahlawan kecil. Semuanya boleh tepuk tangan dulu. Yuk anak-anak boleh sambil berdiri ya. Kita akan Sekarang kita berdiri bersama-sama. Ikutin gerakan dari kita ya. Aku pahlawan kecil. Siapa panglima kita? Yesus panglimaku.
Tentunya anak-anak semua adalah laskarnya Kristus dan tadi pahlawan kecil. Nah, tapi ada yang jadi superhero kita. Sekali lagi, siapa superhero kita, Bu? Tuhan Yesus. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu. Ayo, apa? Buka Alkitab. Oh ya, buka Alkitab. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, buahnya dari yang kecil dulu, baru yang besar ya. Ya, kita bareng sama-sama. Ya, anak-anak lebih semangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, berbuah, tambah gede buahnya, gede lagi. Berbuah, Berbuah, berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Terakhir kali firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yeay, siapa yang mau berbuah? Saya. Kalau mau berbuah tadi harus apa, Bu? bertumbuh. Bertumbuh. Kalau mau tumbuh berarti harus mendengarkan Firman firman Tuhan. Tuhan. Nah, setelah ini anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yuli. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dah. Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Bu Yuli. Apa kabarnya di rumah? Hari ini Bu Yuli mau cerita. Tapi sebelum bercerita, kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mendengarkan tentang sebuah cerita dari seorang pahlawan yang Engkau pilih. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini Bu Yuli mau cerita tentang seseorang. Siapakah dia? Dia adalah Gideon. Nah, anak-anak mau dengar ceritanya? Ya, cerita Gideon ini ada di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai dengan 25. Judul cerita Bu Guru adalah Tuhan menolong Gideon. Mari sama-sama dengarkan ceritanya. Karena menyembah patung, bangsa Israel kalah perang. Negerinya dikuasai bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Lalu bangsa Israel memohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin perangnya.
Gideon lalu mengumpulkan 32.000 pasukan. Tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih yang lebih pemberani untuk berperang bersamanya. Lalu Gideon berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang takut berperang, silakan pulang." Kemudian pulanglah 22.000 pasukan yang penakut itu. Dan sisa pasukan yang ada tinggal 10.000 yang berani. Tuhan lalu berfirman kepada pasukannya, "Pasukanmu masih terlalu banyak, Gideon. Kamu harus memilihnya lebih lagi. Coba pilihlah." Kemudian Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya ke tepi sungai untuk meminum air dari sungai. Lalu berbondong-bondonglah pasukan itu pergi ke sungai untuk meminum air di sungai. Dan ternyata dari beberapa pasukan yang minum air tersebut, ada pasukan yang meminum air dengan menjilat seperti anjing, sejumlah 9.700 orang. Sehingga mereka tidak dipilih Allah untuk maju berperang, dan pulanglah mereka. Tetapi pasukan yang berlutut meminum air menggunakan tangan mereka, ada sejumlah 300 orang. Dan Tuhan memilih mereka untuk maju berperang bersama Gideon. Sekarang Gideon hanya memiliki 300 pasukan yang gagah berani yang siap berperang bersama Gideon. Lalu pasukan Israel tengah malam bersiap-siap. Mereka meniup sangkakala dengan kencang, memecahkan buyung dan memegang obor untuk penerangan mereka. Karena kaget mendengar bunyi sangkakala, maka pasukan Midian menjadi kacau balau dan mereka berhamburan untuk segera melarikan diri dengan ketakutan. Akhirnya bangsa Israel menang berperang melawan Midian, berhasil mengalahkan bangsa Midian bersama dengan Gideon. Itu semua karena kekuatan Tuhan. Nah, dari cerita tadi, cerita tentang Gideon yang berperang melawan bangsa Midian dan akhirnya menang, kita bisa ambil sebuah inti bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Sama seperti Tuhan menolong Gideon, Tuhan juga akan menolong anak-anak di rumah. Ketika anak-anak kesulitan belajar, Tuhan juga akan menolong. Anak-anak berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya mau belajar. Tuhan, tolong saya mau mengerjakan tugas. Pasti Tuhan menolong anak-anak di rumah. Sehingga Tuhan memampukan anak-anak menyelesaikan tugas, memampukan anak-anak mengerjakan tugas anak-anak, memampukan anak-anak untuk belajar membaca, belajar menulis pastinya, sehingga suatu hari anak-anak bisa mencapai cita-cita anak-anak. Ya kan? Anak-anak pasti bisa dong berdoa meminta kepada Tuhan. Ya kan? Pasti sudah rajin berdoa, meminta kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan Yesus. Jangan lupa anak-anak tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita, menolong anak-anak di rumah, menolong bu guru, menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus selalu memberi pertolongan. Sama seperti pertolongan yang Tuhan berikan kepada Gideon. Dia menang melawan bangsa Midian. Tuhan juga memberikan pertolongan kepada anak-anak untuk mampu belajar, untuk mampu naik kelas, ya kan? Nah, jangan lupa, ingat Tuhan memberi pertolongan. Nah, kita punya ayat hafalan loh. Ayat hafalannya ada di Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-9. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-9. Ya, yang bagian A saja. Ayat hafalannya adalah, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Katakan lagi, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Bu Yuli ulangi ya. Yesaya pasal 50 ayat 9a. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ingat dan pegang baik-baik firman tersebut. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong kita semua. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai tanda ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita-Mu tentang Gideon yang Engkau tolong untuk berperang dan akhirnya menang. Kami juga percaya Tuhan
bahwa Engkau menolong anak-anak-Mu untuk belajar, menolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan tugas, membantu anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, anak yang sukses, anak yang bermasa depan indah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberi pertolongan bagi kami, bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.